Kita sekarang dalam berdoa Bapa dan Ibu dan Yesus. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan bersama kami, sehingga pada kesempatan ini kami dapat melakukan aktivitas kami untuk kegiatan belajar mengajar. Bimbinglah dan bimbinglah kami sepanjang kegiatan kami pada hari ini. Sertailah sampai selesai. Namamu kami puji ya Tuhan hari ini, esok dan sepanjang masa. Amin. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang persibilangan bulan. Ada yang tahu apa itu persibilangan bulan? Sudah baik. Baik, persibilangan bulan. Semua bilangan yang tidak dalam bentuk pecahan atau desimal. Bentuk pecahan yaitu baik. Jadi operasi bilangan bulan itu tidak termasuk bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu 1/2 dan bilangan pecahan ada juga bilangan pecahan campuran, misalnya 1/2/3. Tapi yang kita bahas hari ini yaitu operasi bilangan bulat. Dalam operasi bilangan bulat tidak termasuk bilangan pecahan. Paham? Paham betul. Terus bentuk desimal 0,1, 0,5. Pokoknya yang 0, itu bukan termasuk operasi bilangan bulat. Yang termasuk operasi bilangan bulat misalnya contohnya -8, -5, -7, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi operasi bilangan bulat itu semua yang nilainya negatif, tidak negatif tapi bukan termasuk 0,1, 0,2, 0,5, 0,6 dan 1/2, 2/4 dan 3/5. Ini bukan termasuk bilangan bulan. Harus betul. Yang berikutnya jenis bilangan. Jadi dalam bilangan bulan itu ada yang namanya, ada yang tahu dalam bilangan bulan itu ada apa saja? Ada yang tahu? Bilangan bulan itu misalnya bilangan bulan positif. Apa itu? Apa tabelnya? Cari pakai istilah. Bilangan bulan. Contoh bilangan bulan positif tadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bilangan bulan negatif misalnya berikut bilangan sini atau apa? Bilangan bulan nol. Bilangan bulan nol hanya 0. Kan dia tapi hanya diri sendiri kan tidak mungkin 1 termasuk bilangan 0 terus 2 termasuk, kan tidak mungkin tuh. Hanya 0. Paham tidak sini? Paham? Kamu. Saya kasih contoh dulu, contoh operasi bilangan bulan tadi. Bilangan bulan negatif. Sini ada contoh. Ya, ini.
Ini tadi contoh bilangan negatif. Oke, contoh bilangan Positif. enggak? No. Gimana enggak? No. Ini mah hasilnya. Yang berikutnya operasi hitung. Ada yang pernah dengar sebelumnya itu sifat asosiatif dalam matematika? Tidak mau belajar lagi ya? Jadi sifat asosiatif itu misalnya kita menjumlahkan suatu bilangan, misalnya 2 dengan 3, misalnya 2 tambah 3 tambah 4. Sama halnya misalnya kita 2 tambah 3 tambah 4. Sama halnya jika kita menjumlahkan misalnya 2 ditambah 3 tambah 4. Gimana? Misalnya lobe, misalnya lo ite untuk menjumlahkan bilangan kan simbol ite to olong kode 2 ditambah 3 terus hasil oleh 2 tambah 3 hoba ditambah dengan 4 2 tambah 3 5 tambah 4 sama hal politik kan misalnya olong kode 2 ho ditambah 3 tambah 4 7 2 tambah 7 9. Itu namanya sifat Asosiatif. Begini cara kerjanya sifat asosiatif. Paham? Paham. Boleh paham? Sudah. Paham. Yang kedua sifat komutatif. Pasti gue pernah belajar. Jangan contoh bilangan menggunakan perjumlahan sifat komutatif. Sama dulu cuma kan hoga terus hoga suara. Jangan tadi contoh. Ya, itu apa? Kamu kasih contoh sebentar ya di situ. Kamu buat contohnya, misalnya ini kak 5 tambah 4 sama dengan 4 tambah 5 itu sudah. Kamu buat seperti itu. Siapa yang bisa nanti maju ya? Mau bercoba? Kita yang menuliskan. Jadi contohnya, paham? Kan kamu bilangnya tadi kan sudah paham. Coba kamu buat contoh dari sifat asosiatif dan sifat komutatif. Bisa tuh? Sudah? Kamu diminta untuk memberi contoh dari sifat asosiatif dan sifat komutatif. Seperti yang tadi. Seperti ini. Yang ini sifat asosiatif. Yang sudah sifat komutatif. Sedangkan ini yang laki-laki beri kesempatan untuk laki-laki. Sudah. Seperti ini tadi tapi kamu ganti yang Maju sudah. Eki, maju. Sudah.
6 tambah 2 sama 12. So, ini siapa yang bisa? Nama siapa? Friend. Tepuk tangan. Ini sama. Jadi 10 tambah 8 sama dengan 18. Sama ya. 8 tambah 10. Siapa yang bisa? Tidak apa-apa. Intinya tadi kami sudah. Jadi maksudnya tadi ini 4 tambah 9 sama kalau kita menjumlahkan antara sama kita menjumlahkan antara 9 tambah 4. 9 tambah 4 Siapa 9? Sama dengan 13. Paham? Masa kita? Sifat asosiatif siapa yang belum paham? Jujur ya. Kamu buat contoh dulu ya supaya bisa meyakinkan ibu bahwa kalian sudah mengerti adanya sifat asosiatif, sifat komunikatif, satu-satu sudah tahu belum? Paham? Yang lain ya? Siapa yang bisa kasih contoh sifat asosiatif? Yang laki-laki bisa sifat asosiatif. Aku baju siapa yang bisa sifat komunikatif? Biar mereka berani terus. Hasil kalau saya bilang maju berarti kamu mundur. Kalau saya bilang mundur berarti kamu maju. Siapa yang salah? Maju dan kerja misalnya sifat asosiatif. Teman, tiga, mau logickan. Maju. Mundur. Bagus deh. Maju. Maju. Kerja apa sih? Ikut. Dan duduk lagi.
Ini maksudnya tadi. Begini ya. Ini maksud saya tidak bilang ini kan, ini salah maksud. Ini kurang lebih tepatnya begini. 8 tambah 2 sama halnya kita menjumlahkan 8 dipisahkan 2 tambah 3 8 tambah 2 10 ditambah 3 sama dengan 8 tambah 23 8 tambah 5 13 begini ya. Mengerti? Sama misalnya kita menggunakan 8 tambah 2 dipisahkan dari 3 terus 8 ditambah dalam kurung 2 tambah 3. Mengerti? Ini pasti ada yang belum mengerti. Sekali lagi ya. Fokus. Maju. Kenapa tidak bergerak? Sudah kata sensitif, sudah membagi. Tepuk tangan untuk